Jaga iman. Kemudian Abah jawab menjaga sholat gitu. Sholat tahajud yang utama atau enggak jaga yang maghrib, isya, subuh. Tapi masalahnya menjaga yang tiga ini atau yang dua ini juga berat ya, Bah. Gimana tuh, Bah? Perkenalkan saya admin. Tapi ada orang tua yang sengaja menjadikan anaknya sebagai investasi. Yang satu ini jangan ditiru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita sore ini bisa kumpul bareng-bareng bersama dengan teman-teman dan juga bersama dengan guru kita dan juga bersama dengan orang tua kita. Hari ini kita akan evaluasi sekaligus juga kita akan ngobrol-ngobrol santai. Nah, acara ini namanya adalah ngopi bareng Abah. Ini belum dibikin tagline-nya gimana. Jadi ini adalah skema di mana kita saling diskusi satu sama lain. Dan insya Allah di sini kita ngobrolnya santai sambil ngopi. Tapi Teh Radita nggak ada ngopinya gini. Oh, belum datang. Nah, jadi kita di sini akan ngopi-ngopi bareng dan juga akan banyak cerita hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah kita akan banyak cerita seputar dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai imam, sebagai admin masjid, sebagai mahasiswa yang juga aktif di masjid. Punya kesulitan apa, punya permasalahan kehidupan apa, nanti disampaikan, dicurhatin, nanti insya Allah akan langsung direspon oleh Abah Jaja. Jadi segmen kita kali ini ngopi bareng Abah Jaja. Tepuk tangan dong. Nah, oke. Kita masuk ke segmen kita yang pertama, yaitu adalah dengerin Abah Jaja. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kiat sukses remaja atau pemuda ya. Dan ini pemuda atau remaja umum. Ada 3 sukses. 1, sukses studi. 2, sukses organisasi. Dan 3, sukses rekreasi. 3 sih itu ya. Sukses studi, sukses organisasi, sukses rekreasi. Kan tugas kalian dari kampung ke sini tuh belajar ya. Jangan sampai gagal. Dan jangan sampai kalian mempunyai ijazah yang tidak benar atau ijazah palsu. Lalu nanti akan digugat oleh anak-anak kalian, digugat oleh masyarakat, digugat oleh orang lain. Silakan rencanakan berapa lama kalian mau studi. Kalau S1 itu umumnya 4-5 tahun, ambil maksimal 4-5 tahun. S2 3 tahun umpamanya. S3 4 tahun. Jadi kalau dijumlah-jumlah ke semuanya dari itu usia kalian masih muda, masih di bawah 30. Itu bisa bekerja masih kuat, bisa mencari jodoh juga masih muda gitu. Satu ya, jangan sampai terlambat ya. Kalau ada masalah, kalau di masalah studi itu adalah masalah uang, tapi kalau masalah yuk kita bicarakan. Yang kedua, sukses organisasi. Orang yang butuh itu bagus, tapi dia tidak akan bisa mengelola masyarakat. Kenapa ada
calon presiden yang tiap debat kalah aja gitu dengan orang yang ada dalam perguruan tinggi. Kata Gunawan Muhammad, pendiri Tempo itu, karena yang satu aktivis kampus, yang satu bukan aktivis. Kalau aktivis kampus itu debat biasa, sambil gebrak-gebrak meja, tapi sopan gitu, tapi sopan, biasa dan ilmiah diskusinya, tidak asal bunyi. Itu ciri debat mahasiswa. Saya mengikuti itu dari sejak SMP ya, sampai perguruan tinggi sampai sekarang terus. Gila organisasi saya sebenarnya. Kalau sebut gila organisasi, karena semua organisasi kalau dikumpulkan mungkin lebih dari 25 Isa pegang ya, dari tingkat kelurahan sampai nasional. Jadi digandeng, ini studi, ini organisasi, ini untuk kecerdasan akademik, ini untuk keterampilan. Keterampilan itu masuk di dalam keterampilan organisasi. Dalam organisasi nanti masuk keterampilan negosiasi, keterampilan komunikasi, keterampilan kolaborasi, masuk di situ. Seorang aktivis nggak takut apapun, menghadapi apapun, santai aja, bisa ada aja jalan-jalan keluarnya. Selalu gitu, karena pengalaman dari organisasi dari kecil. Dan yang ketiga, sudah studi, sudah organisasi, jangan lupa rekreasi juga. Tadi kita mah rekreasi yang positif. Rekreasi yang positif itu rekreasi yang mendukung kegiatan studi dan kegiatan organisasi. Hiking, naik gunung, petualang, nah itu rekreasi positif. Semua saya sudah lakukan. Saya 3 kali naik gunung Ciremai ya. Ya semua aku sudah lakukan. Cari hutan yang lebat, itu semua kan perlu stamina. Yang rekreasi itu menunjang atau mendukung kegiatan studi dan organisasi. Nah itu aja pegang ya, 3-tiganya. Nanti dari situ akan berkembang macam-macam perkembangan. Jangankan memimpin negara, memimpin masjid aja juga perlu organisasi yang baik. Nggak sederhana. Emang megang masjid dalam kami itu gampang gitu. Bagaimana kita tidak punya duit tapi jalan kegiatan, bagaimana kita tidak punya dana tapi kegiatan numpuk, itu kan harus dipikirkan, nggak mundur. Itu ya. Saya kira sudah cukup ya. Oke, itu tadi kita habis dengerin sesi bareng sama Abah, ngedengerin nasihat-nasihat dari Abah. Sekarang kita masuk ke sesi kedua. Kita nanya ke Abah gimana tentang kegiatan kita hari-hari. Masuk ke sesi kedua kita, gimana Bah? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bah, mau nanya, tadi kan Abah udah nyampaikan buat pemuda kiat sukses tadi ada dari akademik, organisasi gitu kan Bah ya. Tapi kalau dari aku Bah, insya Allah dari 2 itu alhamdulillah nggak ada problem gitu. Alhamdulillah sampai sekarang gitu, nggak tahu ke depannya. Jadi yang menjadi problem saat ini itu Bah, menjaga keimanan di tengah-tengah lingkungan kampus gitu Bah. Oke. Bukan menyalahkan lingkungan gitu ya Bah ya, tapi tidak dapat dipungkiri lingkungan berpengaruh besar gitu kan Bah, buat naik turunnya iman seseorang. Nah, buat Abah nih gitu kan, pertanyaannya tuh gimana Bah caranya buat kita selaku pemuda gitu biar
imannya tuh setidaknya ketika turun gitu nggak sampai yang hancur banget gitu, dan tetap menjaga konsisten terus dalam beribadah gitu sih bah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, di antara kalian yang rajin tahajud siapa? Yang tahajudnya tiap malam pokoknya. Siapa? Enggak. Yang tahajudnya tiap malam siapa? Belum. Belum bah, bolong-bolong bah. Bolong-bolong ya. Ah. Kamu seminggu berapa kali? 2 kali? Kalau saya sekarang sedang dalam bimbingan proses tesis, jadi agak rutin dalam minggu ini. Karena ada kebutuhan. Bukan sejak dari Desember kemarin. Jadi kebetulan jadwal kami memiliki jadwal dalam penugasan itu malam. Oh. Jadi saya tidur dulu menjelang Isya. Akhirnya rutin jadinya sekarang. Gitu. Ya. Untuk pekerjaan rutin biasanya harus dicoba dulu sampai 2 minggu ya. Kalau 2 minggu udah biasa sholat malam jam 3 umumnya, pasti akan bangun jam 3 itu. Kenapa saya kasih itu? Kalau saatnya kenapa sholat tahajud? Kalau sudah bisa sholat tahajud, berarti sholat yang lain sudah terjaga. Ya enggak? Sholat tahajud aja bisa. Apalagi sholat yang 5 waktu. Itu kan. Turun nggak sekarang? Kalau belum sholat tahajud, belum rutin, bolehlah pilih 3 kali. 3 kali. Kalau saya tuh jam 3 setengah 4 aja sekarang. Ya. Jam 3 itu sedang itu. Baru setengah jam sholat 11 rakaat itu beres ya. Kadang-kadang tidur lagi di musola kalau saya. Bangun-bangun subuh. Enak itu, enak banget. Jadi bangun jam 4 berapa? 4.15 ya. Kenapa 30? Jadi kalau jam 3, jam setengah 4 beres, ya 1 jam tidur lagi. Cukup tuh. Nah kalau belum bisa juga tahajud, 2 aja jangan tinggalkan. Sholat 3, sholat maghrib isya di masjid, dan subuh. Maghrib isya subuh di masjid. Jangan ditinggalkan. Itu insya Allah imannya akan terjaga. Itu mah. Itu berdasarkan hadis dan juga berdasarkan pengalaman. Ada. Saya termasuk pengalaman yang pahit ya hidup itu. Mungkin kalian tidak akan percaya. Kuliah itu saya masih tukang mencangkul, sudah masih mencari rumput untuk kambing, masih gitu. Tapi yang 3-3-nya sekarang alhamdulillah menurut ukuran saya sih dapat ya. Studi ya paling tinggi sudah. Saya guru besar, tidak ada lagi lewat itu. Organisasi di Persatuan Umat Islam saya orang nomor 2 se-Indonesia. Nomor 1-nya Pak Aher, ketua, saya wakilnya se-Indonesia tuh. Pak Aher Gubernur Jawa Barat. Iya, bekas Gubernur Jawa Barat. Beliau ketuanya beliau ketua Majelis Syuro, saya wakilnya se-Indonesia tuh nasional. Kemudian hiburan ya sekarang tidak lagi ke gunung, udah nggak kuat. Saya jalan-jalan keliling Indonesia, ke luar negeri, ke Malaysia. Kalau bulan puasa tuh ke Malaysia sengaja cari ini ke Singapura. Tapi itu juga membutuhkan macam-macam lah. Ya. Insya Allah kalau mulai dari dasar, insya Allah iman terjaga, itu juga akan terjaga. Saya kira itu ya yang ini mah. Coba apa lagi yang ini ya? Oh, gitu. Alhamdulillah.
tadi kan pertanyaannya ini ya, Mbak, menjaga iman. Kemudian Abah jawab menjaga sholat gitu. Sholat tahajud yang utama atau enggak jaga yang maghrib, isya, subuh. Tapi masalahnya menjaga yang 3 ini atau yang 2 ini juga berat ya, Mbak. Gimana tuh, Mbak? Menjaganya kadang di sela-sela apa namanya adzan berkumandang, masya Allah gitu kan, hati pengen bergerak, cuma kadang ada lagi kegiatan di kampus gitu mengharuskan kayak di musola, akhirnya tertinggal jamaahnya begitu Ustaz. Walaupun tetap di musola gitu, Abah ya. Gimana Abah menanggapi hal tersebut, Abah? Terima kasih, Abah. Itu kan bagian dari usaha ya. Usaha itu mulai dari yang paling gampang kita lakukan. Makanya tadi saya sebut tahajud itu agak susah, berat. Kalau berat, kalau rutin tahajud berat. Tapi kalau seminggu 3 kali berat, ya udah seminggu 2 kali. Tapi kalau berat, paling tidak seminggu sekali dijadwal harus malam Jumat umumnya. Maaf ya, ini agak ini satu orang kampung di kampung itu malam Jumat itu harus baca Yasin, bahkan baca Yasin itu minimal 3 kali kalau di kampung, di masjid Yasinan 3 kali. Nah itu saat tiap malam Jumat baca Yasin terus. Tapi sekarang udah enggak 3 kali lagi, sekali tapi dengan baca yang ayat-ayat yang penting dibahas gitu ya. Kalau sudah terbiasa ya udah enak kesannya. Memang balik lagi dipaksakan lah. Nanti terpaksa. Ya, kalau sudah terpaksa lama-lama juga kita jadi tabiat kita ya. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Seminggu sekali minimal gitu, Mas. Seminggu sekali aja dulu. Untuk sama, untuk sewa juga sama. Kalau ini tahajudnya silakan. Kalau yang cewek mungkin ikut kelas subuh gitu ya, yang dekat-dekat itu dengerin itu kan juga bagus tuh kan ya. Coba, saya juga suka malu ya. Anak saya yang ketika yang baru lulus PhD itu, dia malah ngomong kemana-mana bahwa saya akan marah kalau dia tidak bangun subuh gitu kan. Ya kalau dia nggak bangun subuh saya banjur atau saya kepret dengan air itu ya. Benar, dia ngomong kemana-mana dia. Tapi itu katanya buah dari itu dia dapat beasiswa S2, S3 beasiswa. Kalau nggak salah S1 juga di ITB dapat beasiswa apa gitu kecil-kecilan. Terus lebih yang lucu apa yang segalanya jodohnya tuh dekat gitu. Jodohnya dekat. Dia sebelum begitu lulus S1 usia baru 22 gitu, minta kawin. Saya kan nggak tahu dia pasarannya, karena nggak tahu sama sekali. Belum kerja. Belum kerja. Saya nggak tahu ya, belum kerja, dan saya nggak tahu dia punya pacarnya siapa. Ya dikenakan dulu saya kalau Jojo, Pak, insya Allah tahun ini aku mau nikah. Hah? Nikah? Sama apa kamu nikah? Bukan sama siapa gitu. Ternyata dia diam-diam punya pacar juga dengan teman sekelasnya ya, sejurusan. Yang kedua, emang mau dikasih makan apa? Gitu kan orang tua. Saya juga nggak tahu bahwa dia itu suka ngeles anak-anak SMA. Kalau les fisika, les matematika kan lebih mahal daripada les ngaji. Coba ente ngajar ngaji mah paling 100.000 kalau les fisika kepada anak yang anak orang kaya ya, itu mahal. Kemudian ngajar di bimbelnya satu yang sudah meninggal, SSC. Di situ saya malah nggak tahu dia ngajar bimbel.
Jadi dia udah punya duit juga gitu, berani kawin tuh. Nah kayak gitu ya. Nggak pernah dia ngomong-ngomong segala macam, enggak. Juga gitu. Ya alhamdulillah. Sebenarnya anak-anak soleh gitu ya, bisa gitu ya. Saya nggak ngajarin, nggak gitu, nggak. Dan sebagai orang tua nggak pernah ngajarin lah, tapi mereka mencontoh kan. Nggak pernah ngajarin, lihat bapaknya, ibunya kemana itu. Dan ibu saya suka lucu, suka kaget juga. Ngasih les anak SMA 3, anak orang kaya, seminggu 2 kali les fisika. Bayangin coba, berapa itu? Kalau satu tempat 500 saya 1 juta ya. Kalau sekarang kayak gitu. Kalau orang-orang kaya berapapun dibayar asal ngerti anaknya anak ITB yang lesnya gitu. Ya kalau lesnya anak UIN ngeles fisika nggak dipercaya. Kalau anak UIN ngelesnya ngaji, ada ngaji sabar sebulan ngeles. Kita mah dia nggak perlu ibadah, padahal ibadahnya perlu duitnya. Jangan salah, ibadah juga perlu duit. Ya. Bukan merendah. Saya juga pernah ngeles agama waktu tingkat 2. Ngelas, ya guru ngaji, tapi letih kasih, tapi lumayan lah itu waktu itu kalau belum ada uang dari orang tua, wah lumayan masih bisa beli beras gitu ya, kayak gitu. Jadi tetap kuncinya adalah untuk menjaga keimanan dekat dengan masjid itu, Pak. Dekat dengan masjid. Jadi ente udah benar, masuk aja masjid. Nah, diam di masjid mah kalian tidak akan sengsara. Dekat di masjid mah tidak akan mungkin kelaparan. Ini anaknya 4, nggak punya gaji, ngurus masjid aja, anaknya hidup sekarang. Kenalin dulu Pak, kenalin. Ini Pak Opik ini teman saya, ya teman organisasi, ya. Dan kalau bekerja ya niatnya niat ibadah semuanya. Karena kalau niat cari duit mah nggak bakalan nggak dapat kita ya, nggak dapat. Tapi karena niatnya ibadah, ya duit dapat kadang-kadang kecil-kecil kayaknya. Tapi ada rezeki dari berkah. Berkah itu dari mana aja, min hasu rayah tasib akan dapat ya. Makanya kan karyawan-karyawan DKM itu saya juga malu. Kalau melihat dari si gaji mau kecil-kecil tuh jangan gaji lah, berkahnya aja kita melihat berkahnya. Kalau lihat berkahnya insya Allah itu kan bagus. Ente mau nanya apa Sok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Auliaul Khair. Jadi saya kebetulan saat ini sebagai mahasiswa pasca sarjana jurusan hubungan internasional di Unpad, Pak. Jadi lebih kurang asal dari Padang. Di lebih kurang sekitar hampir setahun deh. Saya sudah mengkos di sini ya, kontrak rumah. Dekat masjid ya? Enggak di masjid, Pak. Jadi dulunya saya ngekos di atas di Bukit Dago Utara. Tapi karena saya memang dari tempat asal memang suka lebih dekat ke masjid, jadi mencari kos yang lebih dekat ke masjid. Jadi alhamdulillah dapat di dekat seputar masjid ini di belakang kantor lurah. Jadi saya sangat bersyukur karena setahun belakang ini tetap konsisten beribadah kan di masjid berjamaah. Itu salah satunya yang saya patut syukuri gitu, Pak. Dan juga bersyukur telah diperkenalkan dengan Abah Opik juga, dengan Ustaz Silmi juga yang menjadi bisa menjadi role model, jadi teman saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran juga ya, Pak. Jadi terkait pertanyaan saya, bagaimana tips trik Abah sendiri dalam masa penyelesaian studi akademik dulu, mengatur waktunya dalam studi organisasi dan dalam rekreasi. Karena cukup menarik 3 kunci sukses yang tadi, salah satunya ada di rekreasi gitu, Bah. Mungkin bisa dibantu untuk saran-saran dari Abah. Terima kasih, Bah. Yang satu ini jangan ditiru. Saya menyelesaikan studi S3 kelamaan.
sudah tepat waktu. Kelamaan. Banyak alasan kalau mau lihat alasan ya. Ada apa? Tapi ada satu kata-kata dari istri saya. Dari istri itu memang cari yang pintar ya, bukan cari yang cantik. Kalau cari yang cantik ada gampang. Cari yang pintar agak susah. Enggak. Cari yang pintar ada juga gitu. Berarti bisa nggak jawab pintar kamu. Apa coba kata-katanya? Coba Aulia namanya? Ya, Aulia. Aulia, kamu kan mau punya istri murid ya? Punya istri mau? Berencana, Pak. Kok malah ke sini ya? Mau punya anak rencananya? Apa yang akan Anda wariskan, kebanggaan apa yang kamu punya untuk anak dan istri? Ayo, kebanggaan apa? Nanti kalau kamu punya istri dan punya anak, kira-kira? Mau dijawab? Jawab langsung aja. Apa coba? Ketamanan ente ganteng, lumayan lah ganteng. Apa itu? Apa coba? Saya akademik gitu. Ya, Kalau untuk akademik sih bisa dibilang lebih ke akademik sih. Karena kalau dari terah keluarga sendiri, kami dah yang mempelopori pendidikan gitu. ada yang sudah jadi dokter di keluarga. Belum. S2? S2 udah. S2, S3 ada. Ya. Cuman yang dokter belum. S3 itu dokter bukan? Terbalik ya. Profesor yang belum. Sedang S3 ada, Nah. tapi dokter belum. Kebanggaan kamu untuk diri kamu, istri kamu, anak kamu dari pendidikan. Selesaikan S2, masuk S3, nikah itu bapaknya dokter. Istri kebanggaan punya suami dokter. Kebanggaan itu, apalagi dokter dari ITB. Keren. Itu kebanggaan kamu. Jadi modal. Oh, jadi modalitas gitu ya. Ya modal juga. Apalagi di Padang. Oh, kalau udah SD kan mahal itu. Kalau Padang mah serba mahal. Gak ada murah. Udah mahal. Kalau di Padang mah SD kan juga dengan nasi Padang. itu ya. Apalagi punya S3 dari ITB, udah kamu wah dicari orang kayak gini. Kayak gitu nggak kesini nggak. Jadi kebetulan kami sama dari Padang nih ya, Pak. Makanya itu ya. Jadi saya kan bisa ngomong, saya tuh orang nomor 1 sarjana muda di desa loh, di Lembah Gunung Ciremai. Nomor 1 jadi sarjana di desa. Nomor 1 di desa itu jadi dokter, bahkan sekarang jadi profesor. I'm the best, not the best. Yes. Benar, itu jadi pegangan saya. I'm the best. Saya orang pertama, bukan orang terbaik. Tapi diikuti oleh keponakan tetangga-tetangga tuh. Anak si bapak itu, anak petani itu bisa jadi dokter. Dan desa itu bangga sekali kalau saya datang gitu. Bangga mempunyai masyarakat, mempunyai rakyat kecil yang jadi profesor gitu. Jadi nggak ada alasan ente berlama-lama kalau ente. Kalau saya tadi ngomong S3 lama, saya juga perpindahan jadi ketua Prodi, apalah kegiatannya sangat banyak gitu ya. Tapi kata istri saya tadi, kalau nggak selesai sayang Pak. Bapak belum jadi dokter tapi udah jadi ini. Benar, begitu jadi dokter, naik cepet. Sekarang udah jadi profesor, banyak naik juga, naik pangkat, naik gaji juga kan. Itu mah mengikuti gitu, begitu.
Gitu ya. Contohnya. Jadi tipsnya apa dalam proses studi dulu menyelesaikan tesis maupun disertasinya gimana cara membagi waktunya, Pak? Iya, dalam membagi kan kadang-kadang ada istilah orang mengatakan Lihat kalau ini aja gaya Pak Habibie. Kalau dalam gaya- menulis khususnya bahkan kadang-kadang ada suatu kejenuhan juga nih Iya. 6 jam yang nulis tesis. Kalau gaya Pak Habibie nulisnya itu tengah malam. Ente kan biasa malam. Nggak apa-apa tidur sore-sore jam 12 malam bangun ngetik nulis 2 jam dapat tuh 5 lembar. Jangan banyak-banyak sampai 1 bab. 2 jam dapat 5 lembar. Besok lagi 2 jam 5 lembar. 10 hari 50 lembar. Tesis paling berapa? 100 ya. Kalau di Unpad 40.000 kata, Iya berapa lembar itu kira-kira? 120 halaman. Itu kalau semalam 5 lembar aja berapa tuh kayak gitu. Dia tengah malam bangun tuh. Mulai malam ini. Pendahuluan apa tuh. Kalau kira-kira macet. Kalau macet baca Quran dulu atau zikir dulu, balik lagi baca lagi buku. Mungkin di kamar itu agak sedikit berantakan karena dipakai ngambil apa ya peralatan kuliah. Bab ini di buku ini, bab ini di buku ini terus gitu. Pensil itu korbannya. Ini laptopnya nggak ditutup, laptop buka aja gitu. Sok saya yakin kamu bisa lah. Amin. Ya. Dan terakhir, Pak, bedanya sebenarnya sholat malam dengan sholat tahajud itu di mana bedanya, Pak? Harus tidur dulu atau gimana, Pak? Ada yang begitu. Katanya yang tidur dulu boleh, sunahnya tidur dulu. Tapi kalau khawatir nggak bangun, sholat nggak apa-apa. Kemudian jam 12 nggak tidur, ya udah sholat malam juga. Daripada jam 12 tidur kebablasan bangun-bangun subuh lewat. Jadi ada 2. Kalau sunahnya katanya tidur dulu sebentar, tapi kalau tidak ya sholat aja. Bahkan kalau satu malam itu ya nggak keburu tahajud. Tapi witir harus witir mah. Mungkin 1/4 jam sebelum subuh ya witir aja 3 rakaat. Witir itu kalau sudah terbiasa mah ada yang hilang kalau kita tidak sholat ya. Ada yang aneh gitu. Saya kira itu ya. Terima kasih, Pak. Jazakumullah khairan. Ayo dia mau ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Abah Jaja, Ustadz Silmi dan juga teman-teman semuanya sudah memberikan kesempatan untuk bisa ngobrol bareng Abah. Perkenalkan saya admin. tapi pertanyaannya tidak akan menyangkut, nggak ada sangkut pautnya tentang admin. Yang akan saya tanyakan ini mengenai isu apa namanya itu tuh, generasi sandwich, Pak. Ini masalah anak muda banget. Sebelumnya generasi sandwich itu kan kondisi di mana ada seseorang yang tertekan gitu kan ya, bahasa itu aja gampangnya, harus membiayai keluarganya sendiri juga membiayai orang tuanya, apalagi termasuk mungkin orang yang udah menikah gitu kan, membiayai anak istrinya, atau mungkin ada yang mungkin masih single harus membiayai cita-citanya kuliah segala macam kayak gitu. Mungkin buat sebagian orang ada yang itu tuh menganggap itu tuh sebuah privilege gitu Pak kan. Sebuah kesempatan mereka buat berbakti kepada orang tua. Tapi juga ada yang menganggap dalam tanda kutip kasarnya beban gitu Pak. Karena mungkin ada orang tua yang sengaja menjadikan anaknya sebagai investasi untuk orang tuanya, kayak misalkan orang tuanya kayak banyak anak banyak rezeki,
Jadi kayak makin banyak anak terus ntar harus sukses semua, jadi ntar biasa ngebiayain pas masa tua gitu kan. Itu kan mungkin ada yang bilang itu mungkin benar, ada yang bilang itu salah. Nah, menurut Bapak sendiri gitu sebagai guru besar, sebagai orang tua juga, sebagai ayah, menganggap itu tuh seperti apa gitu Pak? Soal apa sih? Investasi anak gitu kan kasarnya Pak ya. Benar. Ya. Benar. Anak ini kata agama dia itu amanah. Amanah dari Allah. Ya harus kita pertanggung jawabkan, harus kita urus anak itu. Dan yang lainnya, anak itu investasi. Paling tidak kalau dia meninggal, kita meninggalkan investasi anak yang sudah bisa berdoa. Wabikri wali walidaya warahmah kama rabbayana shighara. Investasi. Kalau yang dimaksud lagi investasi secara material, bisa juga. Kalau anaknya sudah bisa bekerja dengan baik, menghasilkan uang dengan cukup, mungkin tidak cukup untuk dirinya, tapi juga bisa cukup untuk orang lain, untuk orang tua, untuk adik-adik, untuk yang lain. Dan investasi itu harus ada syaratnya. Syarat lahir, syarat batin. Lahirnya tadi pendidikan, batinnya dengan ketakwaan. Itu lahir dan batin, investasi itu syaratnya ya. Yang syarat lahiriah tadi pendidikan itu ya minimal lah sarjana sekarang mah. Zaman sekarang kalau nggak sarjana itu udah ketinggalan kita. Kamu tahun depan harus bisa sarjana. Ya. Dari mana uangnya nantilah kita cari ya. Ada cekin. Ini kita mau jam berapa? Setengah 6? Oh. So gimana, ada ini lagi ada ini. Jadi gimana generasi sandwich? Aku mungkin belum connect. Sandwich itu kue. Sandwich itu gimana? Belum connect apa? Oh, generasi sensi itu kayak misalkan Ustaz Hilmi nih sebagai suami, tapi kan juga punya orang tua yang harus dibiayai, tapi juga harus membiayai anak istrinya. Jadi mungkin emang udah kewajiban juga sih ya Tet ya. Tapi ada yang kita ambil yang mungkin yang negatifnya, yang apa ya, jatuhnya orang tuanya maaf zolim gitu loh. Gak bisa menempatkan ini tuh juga anak tuh udah punya keluarga gitu loh. Misalkan tetap memaksa gitu buat ngebiayai orang tuanya, sedangkan anaknya juga punya keluarga sendiri. Itu tuh jadinya gimana ke anaknya juga gitu Pak? Apakah kalau misalkan jadi nggak membiarkan orang tuanya, apakah jadi dosa apa gimana gitu tuh Pak? Fenomena itu coba fenomena zaman sekarang. Iya Pak. Menghormati orang tua itu adalah modal justru. Kalau kita hormat orang tua, modal untuk mendapatkan keberkahan. Dibalik, kalau kita tidak hormat orang, tidak ngurus orang tua, itu kehancuran. Itu ini aja dipegang baik-baik. Menghormati orang tua itu malah modal. Gara-gara menghormati orang tua, kita datang barokah lain. Rezeki yang cukup, kesehatan yang prima, wah segala macam. Jadi jangan, kalau ada orang tua yang itu sebenarnya bukan dolim, tapi nggak ngerti, kita kasih tahu aja. Kalau orang tua yang ngerjain anaknya, nanti anak supaya gajinya kasihkan pada orang tua. Sebenarnya bukan dolim, nggak ngerti fungsi orang tua, nggak ngerti fungsi suami. Ya. Iya, bahwa orang tua itu bapak berkewajiban memberi materi biaya kepada anak istrinya kan. Nah itu yang harus mendapatkan penjelaskan bapak teh kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada anak istrinya, bukan malah kebalik menerima harus atau memaksa anaknya mencari duit untuk orang tua, dia ngerokok santai gitu, salah itu ya. Saya kira itu ya. Oke, alhamdulillah sesi kita ke Abah, sesi kedua kita udah selesai dalam program sesi Gimana Bah. Sekarang kita masuk statement terakhir kita, yaitu adalah oke Bah.
kita masuk ke segmen ketiga. Oke, Bah, di mana teman-teman nanti nyampein conclusion dari apa yang udah disampaikan Abah, dan itu nanti teman-teman satu-satu nyampein konklusinya dari Abah gimana, baru nanti disempurnain sama Abah di akhir. Oke, kita masuk sesi ketiga kita. Oke, Bah. Syukron pada Abah ya yang telah menjelaskan tadi ya, dari yang Ana tadi dinanyain tentang bagaimana mencela iman, kemudian dijelaskan oleh Abah dengan menjaga sholat, kemudian Ana tanya lagi bagaimana menjaga sholat itu dengan tetap berusaha gitu ya, Bah, dipaksakan begitu. Alhamdulillah, syukron Bah. Mudah-mudahan dengan saran Abah tadi insyaallah kedepannya lebih istiqomah dalam mendekatkan diri begitu Bah. Kemudian berharap kepada Allah agar nikmat iman dan takwa itu selalu ada dalam hati gitu Bah. Paling itu aja sih. Makasih Bah. Oke, Bah. Oke Bah. Oke, Bah. Oke, Bah. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak jazakallah Bah atas kesediaannya dan memberikan saran dan masukan terkait dengan tiga bagaimana cara mengatur waktu tadi, kemudian bagaimana cara tips dalam menyelesaikan penulisan, dan terkait penjelasan bedanya sholat tahajud dengan sholat malam tadi. Itu sangat menyentuh dan insya Allah nanti diaplikasikan malam ini insya Allah Bah. Terima kasih Bah. Jazakallah Bah. Oke, Bah, terima kasih atas jawabannya tadi juga kan, Bah. Yang saya ambil, jadi yang namanya generasi sandwich itu ambil positifnya gitu kan ya Pak ya. Anggaplah itu tuh sebuah privilege atau kesempatan besar buat kita bertanggung jawab, berbakti, istilahnya mengembalikan semuanya gitu apa yang udah orang tua kasih ke kita. Tapi juga sebagai orang tua juga nggak lupa atas tanggung jawabnya, anak juga nggak lupa atas tanggung jawabnya gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Dan juga tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua ya. Dan terakhir statement saya, tidak ada pekerjaan yang baik tanpa disiplin. Dan disiplin yang paling gampang adalah disiplin waktu. Karena di Al-Quran ada wal asri, wal duha, wasamsi, semua itu bersumpah, Allah bersumpah dengan atas nama waktu. Jadi saya kepada para mahasiswa itu, lebih baik kamu menunggu 2 jam daripada terlambat 2 menit. Lebih baik menunggu 2 jam daripada terlambat 2 menit. Kalian naik pesawat, terlambat 2 menit, ditungguin nggak? Nggak bakalan. Udah terbang dia. Karena sekarang naik pesawat minimal 4 jam kan? Nunggunya 4 jam. Kalau yang mau umroh mah bisa 8 jam di bandara ya, menginap segala macam itu. Karena takut ketinggalan. Pokoknya sekali ini jam berapa kita ketemu? Jam 4. Saya jam 4 kurang 20 sudah di sini. Ya, saya nunggu 20 menit lah lumayan. Bahkan kalau mulainya 4:30 tadi menunggu sampai 50 menit. Nggak apa-apa lah daripada saya terlambat. Dan insya Allah saya belum pernah atau jarang sekali terlambat. Itu aja. Kalau masuk kerja jam 9 kurang 15 menit. Nah, pulang jam 4 ya jam 4 lebih 15 menit boleh. Kayak gitu ya. Ingat, lebih baik nunggu 2 jam daripada terlambat 2 menit ya. Itu ini quotes ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita udah nyelesain 3 momen kita bareng Abah. Insyaallah ini semua bermanfaat buat teman-teman semua yang nonton, dan juga insyaallah buat kita semua jadi manfaat. Ini adalah evaluasi kita. Kita akan ketemu lagi di segmen selanjutnya tentang ngobrol-ngobrol bareng siapa, tungguin aja. Pokoknya
acara kita hari ini adalah apa? Ngopi bareng Abah. Oke, Bah. Terima kasih banyak Abah Jaja atas kehadirannya. Teman-teman juga terima kasih banyak atas kehadirannya. Teman-teman juga yang ada di sosial media kita, insya Allah kita akan ketemu lagi di acara kita selanjutnya, di season selanjutnya. Tungguin aja siapa bintang tamunya. Yang jelas jangan lupa ngopi hari ini, dan juga jangan lupa tetap stay tune di YouTube kita. Sama satu lagi, disiplin, tadi kata Abah, harus disiplin. Oke, mantap semuanya, thank you. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.